Siang sahabat Beta, kembali lagi bersama kami di Beta News. Siang kali ini, lagi-lagi kami berjalan-jalan di daerah Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Wah, kenapa sih beberapa hari terakhir ini kita kesini? Ya, ternyata di sini memang banyak sekali home industry dan usaha-usaha dari warga sekitar yang beraneka ragam. Salah satunya adalah usaha yang ada di belakang saya ini. Jadi di sini salah satu tempat atau home industry pemproduksi kopi. Penasaran seperti apa kan? Ayo kita langsung masuk. Nah sahabat, kita sudah berada di dalam tempat pemrosesan kopinya. Bisa dilihat kan di belakang saya, ini sudah ada semacam dapur mini yang itu memang ada kompor, ada panci, terus ini juga kita putar dulu. Nah ini alatnya di belakang kita, roasternya ya. Terus di depan saya juga udah ada beberapa hasil kopi yang memang sudah siap untuk diseduh. Untuk itu kita langsung aja lihat proses dan juga wawancara langsung dengan pemiliknya. Let's go. Nah, kalau ini tumpukan karung-karung yang dalamnya kopi yang memang dikumpulkan atau datang sebelum disortir. Penyimpanan kopi juga perlu diperhatikan karena kalau kopi sampai menyentuh lantai secara langsung, itu nanti kelembapan kopinya makin tambah, dan kelembapan yang tinggi itu memengaruhi kopi itu sendiri. Itu mempengaruhi rasanya apa-apanya? Proses penggorengan yang lama, karena proses penggorengan itu rata-rata kelembapan air itu 11% sampai 13%. Kalau kayak ini masih bisa dikatakan 11%. Kalau yang ini lebih, ini agak lebih berasa. Oke sahabat, jadi ini pertamanya itu memang kopi yang sudah datang harus disortir dulu ya, semacam ini supaya lebih bersih apa mas? Iya, soalnya kan banyak kotorannya buat ini. Kalau kayak gini kan nggak layak untuk diminum. Jadi awalnya kopinya seperti ini. Lalu ini disortir, tadi diambil. Oke. Kalau kopi yang kan udah masih utuh kayak gini ya. Oh, berarti yang dibuang yang kayak gini. Ya. Kayak gini sama kulit-kulit seperti ini. Ya. Ini berarti tadi yang dibuang biasanya yang pecah, enggak utuh. Yang pecah sama hitam, warna hitam. Oh iya. Kayak ini enggak mau. Pecah hitam sama kulit arin. Oh, ini yang dibuang sahabat. Oke, tadi setelah disortir kopi-kopi yang sudah dipilih ini siap untuk di roasting. Jadi di depan itu alat roastingnya, sahabat.
Ini mbak steril kan harus ada api. Oh ya. Kalau ini kelihatan nggak apa-apa. Ini nggak ada apinya. Nggak apa-apa. Ini nama alatnya apa mas? Alat mesin roasting, roaster. Roaster. Jadi semua roaster alatnya semacam ini ya? Ya. Kalau ini yang ada ininya apa namanya? Buat apa? Untuk masukkan tadi yang green dan baru. Ini tempat roastingnya. Ini pakai roasting. Terus yang ini waktu Ini buat kopi, sama menitang. Dan ini suhu drum, yang kencang. Dan ini suhu biji kopinya. Ya, sampai mungkin 250 bisa. itu kalau roasting ya? Nah, kalau udah matang ya. Pas keluar itu kira-kira sampai sini, kalau yang sini kira-kira ya 250. Nanti keluar, kalau udah matang, ini namanya cooling bin. Cooling pin. Cooling bin itu untuk yang tadi kan panas sekali, terus ini buat ngadem. Ini kan ada yang disedot. Jadi ini yang sudah matang sahabat. Jadi kalau dia udah matang, nanti suhunya turun sendiri apa gimana mas? Iya, mesin di sana ada mesin yang kayak blower yang menyedot udara panas. Dikeluarin keluar. Bisa kita lihat sahabat tadi yang coklatnya coklat muda jadi coklat mengkilat dan tua seperti ini kopinya setelah di roasting. Jadi penyimpanan kopi juga perlu diperhatikan. Penyimpanan kopi yang sebelum di roasting atau masih green bean itu juga perlu diperhatikan yang seperti yang tadi. Begitu pula yang sudah di roasting atau roast bean namanya. Roasted bean. Penyimpanan harus diusahakan kedap udara. Minimal tutupnya itu ada karet atau semacamnya sehingga udara sangat minimal untuk masuk. Oh iya. Itu ngaruh ke apa tadi mas? Aroma? Ke aroma kopi. Karena kopi itu setelah di roasting itu mengeluarkan gas atau yang mungkin dinamakan CO2. Nah, ketika keluar terus menerus itu aromanya mungkin akan semakin habis dan pengaruh banget di aroma. Oh iya. Oke, jadi penyimpanannya itu di box-box itu setelah di roasting, dan ada juga di box yang bawah ini itu sudah digiling ya mas ya? Iya. Itu sudah melalui proses penggilingan, jadi siap untuk nantinya siap seduh. Iya, diseduh. Kita lihat. Oke, ini yang sudah digiling. Nah, kalau ini tempat untuk penggilingannya ya sahabat. Penggilingan kopi yang udah di roasting tadi itu di sini. Oke, kita langsung masuk. Ini namanya alatnya apa mas? Grinder. Grinder ya. Oke. Jadi ini grindernya, pakainya mesinnya diesel ya mas ya? Ya, diesel. Jadi nanti kopinya itu masukin ke sini. Oke. Terus nanti dia digiling atau digrinder di sini sampai akhirnya menjadi bubuk-bubuk kopi. Meskipun sayangnya hari ini nggak ada prosesnya ya mas ya? Iya, nggak ada. Ya. Karena setelah roasting itu ada masa resting minimal 3 hari kalau di tempat kami. Karena soalnya resting itu masa istirahat. Biar yang CO2 yang keluar itu bisa maksimal dan aromanya juga maksimal. Karena pernah tak coba, baru 2 hari langsung tak giling itu rasanya beda banget. Oh gitu. Berarti mengaruhi rasa. Juga. Itu juga gak tahu kenapa kok kayak gitu, tapi
terjadinya kayak gitu. Nah, ini adalah pemiliknya langsung, sahabat. Sebelum kita tanya-tanya yang lebih dalam, ini di belakang beliau ada tulisan Hanggo Coffee and Roastery. Nah, tapi kok produknya tadi saya lihat di dalam setelah melihat-lihat namanya Dove Coffee. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi ceritanya kepinginnya itu ada dua, pokoknya Hanggo Roastery itu namanya pabrik lah, nama pabriknya. Dan Dove Coffee itu nama produknya. Oh gitu. Tapi pelanggannya nggak bingung itu Mas? Enggak, karena selama ini yang terkenal memang Dove Oh Coffee. gitu. Jarahnya nggak ada ini. Kalau Hanggo itu dari bahasa Temanggo aslinya. Kosakata orang Temanggo. Hanggo itu artinya mempersilahkan. Oke. Hanggo itu Kayak monggo itu. ya monggo gitu. Nah dulu sebelum saya produksi kopi itu pernah jualan pisang crispy. Itu juga namanya Hanggo. Hanggo ceritanya juga. itu meneruskan nama aja. Oh iya. Nah, sedangkan Dove Coffee itu keluarnya ketika Hanggo Coffee dijadikan merek, kok kayaknya kurang bagus, terus dijadikan Dove. Kurang menarik gitu ya. Oke. Ya kita sudah mendengar penjelasan langsung. Ini saatnya kita melihat prosesnya dulu di dalam. Setelah itu baru wawancara lagi sama Mas Davik ya Mas ya. Oke, setelah itu kita lihat dan mencoba untuk membuat kopinya yang sudah jadi tadi. Namanya prosesnya apa Mas? Kira-kira macam alat seduhnya apa aja Mas? Kalau buat kopi semacam ini? Kalau ini biasanya kopi dikotok. Kotok itu kopi sama air langsung dipanasin langsung. Alatnya kayak gitu. Namanya turkis kalau biasanya orang-orang manggilnya. Terus yang ini namanya muka pot. Nanti ini beda penyajian juga beda rasa, Mbak. Nanti ini kopi dimasukin sini, di tempat sini, terus airnya sini dimasukin sini. Oh iya. Kayak disaring gitu ya Mas? Apa enggak? Ya, disaring. Tapi kan airnya di bawah ya? Airnya di bawah, nanti yang ke atas itu nguap gitu loh, Mbak. Oh. Ini rampat sini. Terus air keluar, karena panas kan nguap, terus tapi nguapnya itu melewati kopinya. Keluar ke sini. Vietnam strip itu yang sering digunakan kopi susu. Kopinya masukkan sini, taruh penyaringnya, langsung tuang. Ini biasanya di sini. Gelas. Ini yang Vietnam Drip. Kopi disaring. V60 kopinya disaring ya. Ini yang sedang dicoba saat ini, sahabat. Oke, ini grinder. Ini robusta apa arabica Mas? Arabica. Dari Mandeli. Kita bentuk tempat ini nanti. Pepper. Peppernya buat apa ini? Penyaring aja. Berarti satu seduhan kopi, satu pepper. Satu pepper. Kenapa nggak pakai penyaringan yang saringan biasa itu Mas yang? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Jadi nanti kopinya yang udah di grinder dan nanti dicampur air, nanti disaring di sini. Kertasnya dibasahin dulu. Sebelum dimasukkan kertasnya dibasahi ya? Biar bau-bau kertasnya lagi hilang. Oke, ini proses memasukkan kopi setelah peppernya dibasahi. Ini memang kalau alat timbangannya itu sesuai 1 gelas gitu Mas, maksudnya harus segitu. Enggak.
tergantung mau buat porsi berapa nanti ada hitungannya sendiri. Ada 1:15, 1:12, tergantung setiap penyeduh beda metode. Oke. Oh, ini harus di timer ya? Iya. Biasanya berapa menit? Sekitar 2,5 menitan. Itu biar apa, Mas? Ini untuk tuangan pertama yang disebut masa blooming ya. Oke. Harus 2 atau 3 kali berat kopi dan timer minimal 30 detik lah maksimal. Itu ada berapa kali berarti tahapnya? Ada 4 penuangan. Sama semua ya interval waktunya? Beda-beda. Oh, beda-beda. Tergantung setiap barista dia beda sendiri. Oh. Itu ngaruh di apa sih, Mas? Iya, cita rasa kopinya Mas sebenarnya. Oh, Dan setiap biji kopi pasti ada beda apa? Perlakuannya gitu. nah jadi proses penuangan ini memang untuk kali ini 4 kali ya, Mas? 4 kali. Dengan waktu yang tadi disebutkan Masnya. Oke, ini sudah selesai. Sudah siap diminum. Iya. Ini siap untuk disajikan. Oke sahabat, ini sekarang kita mencoba rasa kopi yang sudah diseduh ya. Tara, kita coba dulu. Ini tadi Arabica ya sahabat, dan rasanya memang wow, nikmat. Ini tanpa gula ya, karena memang kalau katanya sih kalau kita merasakan kopi, rasain dulu tanpa ada campuran gula, biar kita tahu rasa asli kopinya semacam apa. Mas Davik ini sebagai owner sekaligus pendiri Dav Kopi ini ya? Iya. Nah, itu dari kapan, Mas? Kalau kapannya 2019. Kalau 2019. tepatnya kemungkinan pertengahan 2019. Kalau boleh tahu kira-kira inspirasinya dari mana dulunya? Kok bisa ya akhirnya bisnis kopi semacam ini? Ya, jadi ceritanya kan saya nikah, asli saya kan Temanggung. Saya nikah 2018 bulan Agustus. Itu perkiraan 2-3 bulan itu saya belum ngapa-ngapain, jadi bingung. Terus pulang ke Temanggung pas gitu. Terus ketemu kakak sepupu yang kebetulan juga baru pesan mesin roasting kayak gini. Terus setelah itu saya balik ke sini ke Pati. Saya pikir kok di sini kan banyak warung kopi dan di daerah sini belum ada yang proses kopi yang seperti ini, proses yang roasting kopi. Jadi saya melihat itu peluang buat saya. Berarti ciri khasnya di sini apa, Mas? Kalau ciri khas di kopi bubuk kami mungkin ada, kalau dari kopi Temanggung, kalau dibuka di Wikipedia itu ada aroma tembakau. Jadi semua bahan bakunya dari Temanggung semua? Dari Temanggung semua. Ini sudah 1 tahun belum ya? Belum ya. Itu perkembangannya semacam apa, Mas? Perkembangannya ya alhamdulillah ada perkembangan. Yang dulunya saya hanya menunggu orang order ke sini. Sekarang kita mengandalkan sistem sales. Jadi tiap hari ada yang keliling dan ada pemasukan. Yang dulunya mungkin 50 kg itu bisa berbulan-bulan. Sekarang minimal sepertinya sebulan 50 kg. Nah itu kalau misal masih kopi mentah terus jadi bubuk, itu ada penyusutan? Ya, ada penyusutan. Jadi tiap 1 kilo itu penyusutannya 200 gram. Kalau sampai saat ini pelanggannya kebanyakan? Kalau kopi bubuk masih di warung-warung pinggiran. Nah ini biasanya per minggu atau per bulan hitungannya itu bisa produksi berapa Per minggu. kilo? Iya. Kalau per minggu untuk saat ini kiraan 20 kilo terjual. Oh. Perkiraan. Nah kalau harganya sendiri, Mas?
Berapaan Mas kalau di sini? Di sini 80. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat-lihat langsung bagaimana proses dari Daf Kopi ini yang memang memiliki merek dagang Daf dan juga merek bisnisnya adalah Hanggo Coffee, dan sudah berbincang-bincang dengan pemiliknya Mas David. Sudah tahu kan bagaimana proses kopi itu begitu panjang sebelum disajikan, bahkan penyajiannya pun memiliki teknik tersendiri. Nah, apakah informasi ini cukup menarik dan inspiratif buat sahabat-sahabat semua? Jika iya, terus ikuti kami di Beta TV dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Tentunya bunyikan loncengnya supaya kami terus memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Oke, sampai jumpa.